bagaimana sih cara kita menentukan parameter dari kebenaran tersebut agar kebenaran dari ilmu yang kita cari itu baik. Nakal, maksiat itu termasuk anak durhaka ya Gus. Apakah mohon maaf jika ada orang tua yang nantinya kurang kasih sayang dengan anaknya, apakah ada istilah orang tua durhaka? Terima kasih Gus. Artinya gini, kamu hanya perlu bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kamu miliki, itu sudah kebenaran. Kamu taunya segini, ya tak lakoni. Yang lebih susah bukan mencari kebenaran kok. Yang lebih susah ngelakoni kebenaran yang kamu pahami. Karena secara sejarah, manusia Indonesia itu manusia yang paling dimanja di dunia. Di sini sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pernyataan dulu bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu kan kita diberi kebebasan berpikir, diberi kebebasan untuk mencari referensi ilmu seluas-luasnya, entah itu dari membaca buku, dari sumber-sumber internet dan lain sebagainya. Dan dari pendidik ataupun dosen juga kan memberikan peluang itu untuk kita mencari ilmu dari sumber-sumber yang bisa kita cari dari manapun, seperti itu. Kemudian dari sesuatu yang kita cari kan itu kita di situ mencari kebenaran dari ilmu yang sedang kita bahas tersebut. Dan saya sempat mengutip salah satu dari pengajian Gus Abrang di YouTube itu bahwasanya mengatakan kita itu bukan orang yang paling benar untuk menunjuk orang lain salah. Berdasarkan dari kutipan tersebut menanyakan bagaimana sih cara kita menentukan parameter dari kebenaran tersebut agar kebenaran dari ilmu yang kita cari itu baik dari kita sebagai mahasiswa maupun dari pendidik itu tidak dilun mudilun atau sesat menyesatkan, karena ilmu yang kita cari, kebenaran yang kita cari kan sejatinya itu pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Eko. Berikutnya boleh penanya kedua, silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang dari Purbalingga. Ya, saya ingin bertanya breakdown ya Mas. Tadi kan Mas Abrang itu membahas kalau kita choose game, ya pasti di sana di dalam game itu ada peraturannya, gitu nih Mas. Di dalam peraturan ya katanya itu ada peraturan yang resmi dan tidak resmi, itu ya Mas ya. Jadi kalau berbicara tentang moral ya baik benar, kayak gini Mas. Jadi saya ada keresahan ya bahwa kalau mau daftar CPNS itu kalau lewat jalur yang konvensional itu bakal susah gitu Mas, daripada yang daftar-daftar pakai KKN itu ya. Kayak kalau kita bikin SIM kan kalau pakai ini gitu ya, jadi cepat gitu semuanya urusannya gitu ya, betul sekali ya. Kayak layaknya kayak yang di partai itu kan misalnya ya Mas ya. Saya nggak berbicara tentang itu ya, tapi di partai kan itu berbicara tentang ideologi ya. Jadi siapa yang paling memegang ideologinya pasti bisa naik ke atas partai gitu, jadi pimpinan partai. Tapi kan sekarang kita lihat ya, yang jadi atasan partai itu kan biasanya yang paling manut sama mandornya itu. Nah itu kan ada peraturan yang ada peraturan yang resmi dan tidak resmi gitu Mas. Nah bagaimana kalau berbicara tentang moral itu Mas, apakah masih bisa ketika masyarakat itu mengamini ya atau melazimkan sebuah apa namanya peraturan tidak resmi itu gitu, apakah masih berkaitan tentang moral yang kita bawa dari ikrarnya kita, dari niat awalnya kita itu Mas gitu. Nggih, katanya nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Oke. Kemudian penanya ketiga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa, umur 23 tahun.
Saya hormat yang setinggi-tingginya untuk para bapak dosen, Gus Sabrang juga, dan serta sedulur Ma'iyah, serta sedulur Uin Saisu semuanya ya teman-teman. Ini termasuk pertanyaan kegelisahan saya, Gus, seperti ini. Mengkola mas, seududan maning. Nah terus gue, iya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ledek teman yakin. Kegelisahan seperti ini Gus, mohon maaf. Kita selama ini ya mohon maaf, istilah saya dari kecil itu pasti adanya itu ajaran bahwa adanya itu anak durhaka. Misalnya saya nakal, maksiat itu termasuk anak durhaka ya Gus. Apakah mohon maaf jika ada orang tua yang nantinya kurang kasih sayang dengan anaknya, apakah ada istilah orang tua durhaka? Terima kasih Gus. Alah, ledek nemen ya Allah. Baik, terima kasih. Mas Mustafa yang usianya 23 tahun, betul ya? Masih lajang. Masih lajang, Mas? Oh, sudah nikah. Ya, ya, oh, ya, ya. Boleh. Penanya keempat, silahkan. Selamat malam, saya Sahlan dari Purbalingga. Gini Mas, saya ini punya keresahan nih gini. Saya itu dulu punya keinginan mau masukin anak saya ke pondok. Ntar udah gede lah. Cuman berdasarkan pemberitaan-pemberitaan sekarang, pondok itu ya kayak gitulah. Pemberitaannya kayak gitu. Jadi saya itu rada takut lah buat masukin anak saya ke pondok. Jujur aja mungkin tinggal 10 atau 20% keinginan saya. Jujur aja ya namanya kita orang tua punya anak. Kita kepengen anaknya kita pinter, tapi satu sisi kita takut. Ini realita yang mungkin gimana ya, bikin saya bingung lah Pak. Terus yang ini Mas. Yang Mas mic-nya dideketin Mas. Oh iya, Nah. yang kedua gini. Ini kan ada istilah omongan itu adalah doa. Itu. Yang jadi saya bingung, di kita itu ada istilah merendah Mas. Ibaratnya gini, monggo Mas mampir ke gubuk saya, itu kan merendah ya Pak ya? Ini Mas ya, merendah jadi istilahnya itu, banyakan orang itu menganggap omongan itu adalah doa. Apa itu dipukul rata ke semuanya? Apa gimana? Saya jujur aja bingung, mungkin itu karena kebodohan saya, apa gimana, gitu loh. Jujur saya nanya ini, iya jujur saya nanya, biar gimana ya, banyak orang yang beranggapan di mana kita lagi bercanda, kita lagi gimana ngobrol hal-hal yang gimana yang berbau merendah, jatuhnya omongan adalah doa loh. Nah itu tuh gimana gitu loh. Kita jadi kayak hilang feel buat bercanda, buat apa segala macam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Buat Mas siapa ya tadi ya, Mas Sinten? Oh, Mas Sahlan. Terima kasih Mas Sahlan. Cukup 4 dulu ya Mas Rizky ya. Nanti dibuka termin kedua, ketiga, ke-17. Oh ya. Teman-teman yang mau bertanya lagi langsung ke depan saja ya. Nanti cepat jadi. Monggo Mas Gus. Perlu saya refresh, Mas Sabrang? Oke, yang pertama ini soal bagaimana kita mengetahui parameter kebenaran, Mas Sabrang, dari Mas Eko tadi. Oke, bagaimana kita bisa mengukur kebenaran gitu ya. Ini pemahaman saya. Manusia itu tumbuh terus. Kebenaranmu kemarin adalah kesalahanmu hari ini. Karena musuh dari benar itu bukan selalu salah. Kadang sama-sama benar tapi presisinya berbeda. Paham maksud saya? Oke. Jarak dari sini ke ke tenda itu kira-kira berapa kilo? Ya, oke, 0,2 atau berapa meter kira-kira? 15 meter gitu ya. Iya, 15 meter, luweh ya. 20 meteran, oke lah. Kalau saya ngomong 2034 cm, kira-kira yang bener yang mana? Enggak dong. Lebih bener yang senti kan. Tapi apakah 2 meter itu salah? Paham maksud saya? Jadi jangan kowe iki terbiasa pilihan ganda bener salah kuwi lho dadi uripe bener salah.
Itu yang kadang-kadang merusak apa kebiasaan itu loh. Karena kadang-kadang bukan urusan bener salah, urusan seberapa presisi. Di mau sing takon mau. Men aku iso ngadep langsung ya. Paham maksud saya ya? Urusan presisi. Jadi gini. Kalau kemudian pertanyaannya adalah seberapa presisi kebenaran kita, itu sepanjang hidup Anda akan tambah presisi terus. Makanya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, yang benar. Kenapa? Karena pada setiap langkah itu kita menemukan lagi lebih presisi. Lebih presisi bukan berarti yang kemarin salah. Cuman kamu menemukan lebih benar. Coba cari apa namanya? Cari win to iki. Oh, oke. Tarbiyah meneh. Coba cari narasi dari buku. Ketika ada ngomong astagfirullahalazim, itu sebenarnya orangnya naik makom. Karena dia tahu dari yang kemarin tidak presisi, dia tahu lebih presisinya seperti apa. Journey-nya, hijrahnya bukan dari salah menjadi benar, tapi dari benar menjadi lebih benar. Paham ya? Paham petanya itu ya? Petanya bukan hanya benar salah, ada lebih benar. Kamu SD, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 1 dikurang 5 berapa? Ketawa, ya enggak bisa. Untuk anak kelas 1 SD, itu benar atau enggak kalimat itu? Benar. Karena dia tidak paham ada angka negatif. Tapi ditanyain untuk anak SMA, ya salah. Paham maksud saya? Artinya benar salah, itu bukan pada peraturan tunggal. Benar salah itu balik pada pengetahuanmu, pemahamanmu. Paham maksud saya? Oke. Artinya gini, kamu hanya perlu bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kamu miliki, itu sudah kebenaran. Kamu taunya segini, ya tak lakoni. Yang lebih susah bukan mencari kebenaran kok. Yang lebih susah ngelakoni kebenaran yang kamu pahami. Oke, di sini ada yang kebiasaan bangun jam 7 pagi. Ora, jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9. Kamu tahu enggak kalau sholat subuh itu penting? Bener, sholat subuh itu bener. Ngelakoni ra? Sih. Paham maksud saya ya? Masalah utama itu bukan mencari kebenaran. Itu kamu kalau memang, karena pemahaman terhadap kebenaran juga udah dikasih tahu. Warzuqni fahma, pemahaman itu rezeki. Kalau dikasih sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Kalau enggak. Kamu tidak disuruh bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kamu tidak miliki. Bahkan kamu miliki, kamu lupa aja, pertama masih khilaf kok. Ya, tapi kalau kamu punya pemahaman, pengetahuan tidak kamu lakukan, kamu berhak disalahkan. Kalau kamu tidak tahu, ya enggak salah, wong ora ngerti kok. Betul, paham maksud saya ya? Paham relativitas itu ya? Jadi jangan terbebani, mana nih yang benar? Wis, menurutmu mending yang paling benar dilakoni. Baru ngomong karo Gusti Allah, Gusti, pemahamanku maksimal yang paling benar sekarang tuh seperti ini. Kalau salah mohon diberi pengetahuan, pemahaman lebih. Selesai. Kamu tidak mempertanggungjawabkan kebenaran pada dirimu. Yang kamu sodorkan pada Tuhan adalah kelemahanmu. Setauku segini loh Gusti. Tak lakoni loh. Nek salah mohon dibenarkan. Artinya kamu tetap menghamba kebenaran, meletakkan kebenaran pada Tuhan. Bukan meletakkan kebenaran pada dirimu. Rendah hati itu efek samping dari pemahaman ini. Bukan terus sok rendah hati, aku nggak pinter kok. Enggak. Tidak pinter itu fakta. Ini fakta, gue goblok itu fakta. Aku goblok itu fakta. Aku kenapa orang merasa pinter? Karena dia melihat yang dia ketahui dan tidak paham apa yang dia tidak ketahui. Golek jenenge Dunning-Kruger effect gitu. Terus mulai populer itu kayaknya neng sosial media. Aku ngomong wis ket biyen yang nama Dunning-Kruger effect ya. Jadi jangan terbebani dengan kebenaran ya. Mana yang paling benar? Rezeki saka Gusti Allah. Yang diminta Tuhan adalah kamu bertanggung jawab terhadap kebenaran yang kamu miliki. Sing paling abot uripe iki para kiai kuwi. Mengerti kebenaran segitu banyak sing dilakoni urusan es teh. Iku kan mesti aduh. Nih balik rono meneh, nyuwun sewu ngomong aku kelingan patup terus ya. Wes saya tidak gini, saya tidak memperhinakan beliau, itu langkah beliau, aku yang guyon delok itu dan seterusnya. Iki meng gayeng guyon wae. Enggak.
Apa karena lagi hot gitu aja? Apa paham maksud saya ya artinya? Wes jangan terbebani dengan kebenaran. Justru terbebani dengan etik. Nah ini tadi nyambung nih. Mana tadi yang ngomong tentang moral tadi? Penanya kedua tadi. Penanya kedua ya? Iya. Tadi pertanyaannya gimana? Fatwa hati ya ada kaitannya sebagai kompas moral kok untuk saat ini relatif sulit ya menghadapi realita Oh, iya. orang dalam. Iya. Macam-macam, Mas. Karena kamu lemah. Kayak gini. Iki kalimat di koncoan di masing takon. Pengen tak delok rupane soalnya. Oke, jenengan ya. Oke, simple Mas ngene kok. Sepemahaman saya, paham ini langkahnya nih. Ada 3 step yang perlu Anda pahami. Ada yang namanya nilai, ada yang namanya moral, ada yang namanya etik. Oke ya, 3 hal itu ya. Ini perbedaannya gini, karena ini berhubungan satu dengan yang lain. Nilai adalah tolak ukur yang kamu ambil. Nilai Islam, nilai sejarah, nilai hukum. Itu jadi tonggak nih. Oke, naik sedikit. Moral, kemampuan menggunakan nilai untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu moral. Tanpa nilai, kamu nggak bisa punya moral. Artinya gini, semua orang punya nilai. Belum tentu dia sadari. Tapi semua orang punya nilai. Kalau bisa membedakan benar salah, itu pasti punya nilai di belakangnya. Karena tanpa nilai, ya piye bisa membedakan benar salah. Pahami maksud saya ya? Oke, setelah nilai, moral, etik. Etik itu kalau kamu sudah bisa membedakan benar sama salah, mau melakukan atau tidak, itu etik. Letaknya di situ. Nah, sekarang Anda tahu bahwa nyogok itu salah, tapi susah kalau nyari apa namanya? Cari SIM yang resmi. Kan susah nyari resmi. Artinya, capeknya badanmu itu lebih penting daripada etikmu. Iya kan? Males ya aku kudu nunggu sedino. Loh, seberapa berat kamu menjaga etik? Seberapa apa namanya? Seberapa fanatik kamu terhadap nilai? Kanjeng Nabi sampai hijrah. Kan jane ya Allah rasalah ruwet kudu hijrah, wis melu wae karo keadaan. Kan itu pilihan juga. Tapi tidak memilih itu karena lebih menjaga nilainya. Paham ya maksud saya? Karena kita secara komunal ini sudah lemah. Jangan ojo disalah ke kita juga. Karena secara sejarah manusia Indonesia itu manusia yang paling dimanja di dunia. Di dunia barat itu ada 4 musim. Musim dingin nggak siap-siap mati. Di Indonesia, kowe nandur ruyuh dadi kentang wis. Saking gampangnya urip gitu. Sehingga dimanjakan, sehingga untuk kesusahan itu agak berat. Sehingga mencari jalan tercepat walaupun melanggar etik dan moral yang dia pegang. Paham maksud saya pertanyaan ya? Paham ya? Gimana kita bisa merubah itu? Kalau kita semua setuju dah. Gimana caranya setuju? Ini kemudian masalah teknis. Orang-orang itu semua mau melakukan hal yang tidak etik kalau tidak kelihatan kok. Sekali ke permukaan viral dikit, wow jadi nabi semua kemudian. Tak naikin haji, tak kasih modal, minta maaf, naik ke permukaan. Kalau enggak, ya enggak. Sih, ada gunanya sosial media juga untuk mengubah permukaan. Jadi kenapa saya di pemerintahan ini dorong nih? Pada semua pemerintahan saya punya pandangan yang netral. Kamu bisa baik, punya buruk. Dan saya punya kriteria nih. Kriteria yang paling sederhana adalah kalau kamu berani transparan berarti kamu lebih baik daripada yang kemarin. Karena yang berani transparan adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tidak ada yang disembunyikan. Kalau tidak berani transparan berarti ono sing didelikke. Wis sesimpel kuwi aku. Ayo dibuka, open kabeh. Opo angeli sih semua menteri sama semua pejabat gawe laporan yang rakyat setiap hari? Susah bikin gini, tak kenal ke karo AI. Simple kok. Gue tinggal laporan ro AI. Aku ngene. Gue melaku meneh ning dalan, ya lagi mumet dasku. Ning dalan lagi meeting karo si A. Si A iki kan kurang ajar kayak kok. Wis ngene dan seterusnya. Setelah itu sore-sore tolong buatkan laporan yang baik untuk masyarakat berdasarkan data yang saya kumpulkan hari ini. Jreng tadi laporan sing apik. Share. Sangat mudah, kalau tidak mau artinya itu urusan niat. Bukan urusan sulit.
Saya pernah menggunakan AI untuk itu khusus. Bukan untuk laporan, tapi gara-gara pesawat saya di delay 4 jam. Saya mau refund 100%. Saya acara keliwatan, terus saya ngomong sama AI. Pokoknya saya akan nulis yang pengen saya tulis. Kamu nulis apa yang seharusnya ditulis. Karena hasilnya akan saya kirim ke penerbangan. Oke, dia ngomong ngono. Wes tak tulis toh, dan penerbangan asu bajingan kabeh metu kewan-kewan dari kebun binatang tak sebut kae. Mangkel banget aku ngerti ngono tak obong omahmu aja terusnya lah sak cangkem-cangkemku lah. Tapi kemudian ditulis ulang sama AI, rapi apik kae lho. Ra ono kata-kata kasar sedikit pun. Tak kirim, jreng. Enggak sampai 2 jam refund 100%. Karena kalimatku sopan. Ya ora jane, ono AI lho. Ono rewang siji iki ngopo ora dienggo to iki rewange iki. Karena nek kalimat tulisan aslinya yang tak kirim ya mesti aku dituntut kuwi. Karena kalimatnya bosok. Ning mosok arep sopan-sopan lagi mangkel wah aku berhak nesu kudu tak obong iki rasane kan gitu. Piye iki caranya mencari jalan tengah? Keinginan saya untuk muntah-muntah tercapai tapi tidak menyakiti orang lain. Gunanya AI, nyenengke banget gue iso karo gurumu dengan rahasia gue. Nah, tadi itu balik gitu tadi, ada yang namanya etik, ada yang namanya nilai, ada yang namanya moral, dan ada yang namanya etik. Terus ada kalimat dari yang saya dengernya dari Pak Jimli. Kalimatnya saya sangat senang. Dan beliau mengutip seseorang dan saya nggak tahu. Saya track sampai sekarang belum ketemu orangnya. Kalimatnya begini. Kapal itu kapal perlu berlayar di atas lautan etika untuk mencapai pulau yang namanya keadilan. Kapal hukum perlu berlayar di lautan etika untuk mencapai yang namanya pulau keadilan. Artinya hukum tanpa etik nggak akan sampai yang namanya ke keadilan. Paham maksud saya ya? Hukum itu sangat terbatas, tapi kalau etik bisa kita rasakan. Mungkin dia tidak bisa dihukum sama negara, tapi saya bisa ngukum. Misalnya gini lah, nek kowe ra setuju karo si A, ojo tuku barang si A. Nek kowe ra setuju karo pemimpin B, ojo ditepuk tangani, setiap dek liwat tok pelengosi. Nek wong sak kampung mung nglakoni ngono, mesti pengen bunuh diri kuwi. Ngopo tuh aku kok dipelengosi, lho kowe asu kok kan ngono. Sikap yang kayak gitu aja pasti ada pengaruhnya gitu loh. Paham maksud saya? Tapi memang siap menderita. Indonesia ini siap mati, darah juang, tapi ra siap ngelih. Ya, aku ngomong Indonesia karena aku ya wong Indonesia. Gitu, aku ora ngece kowe, aku ngece awakku dhewe. Mari kita generasi muda harapan saya lebih sadar dengan ini dan lebih berani. Berani itu bukan berani protes, bukan berani demo, tapi berani bersikap terhadap etikmu gitu loh. Dadi wong sing konsisten itu loh. Ini efeknya sangat banyak ke spiritual apa dan segala macam sangat banyak. Kapan-kapan bisa saya jelaskan itu. Itu mempengaruhi kan yang surga barang gue. Tenan itu, apa sebenarnya gue dadi tenan karo etik menjadi dirimu sendiri. Gitu ya. Mohon maaf ya. Itu untuk refleksi kita sendiri. Berikutnya. Yang ketiga dari Mas Mustafa, ada kok orang tua yang durhaka? Ada enggak orang tua yang durhaka? Aduh, Allah. Saya belum pernah mendengar kalimat itu, kata itu dipakai dalam sebuah kalimat yang benar. Aku gak pernah mendengar ada kalimat orang tua durhaka, gak pernah. Dan gak make sense. Dia gak punya kesempatan durhaka. Karena dia tidak utang budi. Durhaka ini ono prasyarat implisit yang namanya utang budi. Ya kan? Air susu dibalas air tuba itu durhaka. Karena tidak membalas dengan seimbang. Anak karo wong tua durhaka. Wong tua karo anak durhaka iki piye? Wong sing utang anake kok. Ya bahwa bejat dan seterusnya orang ideal jadi orang tua mungkin ada, tapi kalimat durhaka saya tidak pernah mendengar itu dipakai gitu. Gitu nggih. Paham maksud saya? Iki mengarah klasifikasi to kowe. Klasifikasi apakah orang tua ini durhaka atau tidak ngono to ora penting Mas. Jajal wae Pak kowe kok bapak tadi durhaka to. Delok kalimat itu bercanda. Ngetes wae apa piye aku ora paham maksudmu tapi intinya saya tidak pernah mendengar itu, enggak make sense, enggak masuk akal. Orang tua durhaka pada anaknya. Gitu ya. Next. Baik, yang keempat dari Mas Sahlan. Yang pertama kecemasan ini memasukkan anak ke pondok, yang kedua
kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kalau populernya sekarang humble break, merendah. Oke. Asli nih ya sombong. Oke. Pertama, kamu khawatir memasukkan anak ke institusi sekolah karena kita semua tidak punya konsep yang jelas terhadap sekolahan. Ada perbedaan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Sekolah itu tanggung jawabnya mengajarkan ilmu. Gini. Urutannya nih ya. Ada 3 lapis pendidikan. Pertama, pendidikan oleh orang tua. Orang tua itu ngajari si anak sebelum masuk sekolah, itu pendidikan untuk hidup. Sopan, mendengarkan, belajar diam, kapan harus ngomong, gimana cara ngomongnya. Yang dipakai sehari-hari, menjadi manusia itu diajarkan oleh orang tua. Kalau itu tidak tercapai, nang sekolahan orang akan tambah apik. Ada statistiknya, ada jurnalnya kalau Anda mau melihat. Anak yang datang dari keluarga yang baik, pendidikannya di sekolah prestasinya lebih baik statistiknya. Terus gunanya sekolah itu apa? Sekolah itu untuk mengajarkan ilmu yang sudah dikodifikasi. Paham maksud saya ya? Mengajarkan ilmu yang sudah dikodifikasi. Ilmu nenek moyang kita dibikin model, dibikin buku, diajarkan lewat sekolah. Kemudian ada lapis ketiga, di komunitas, gini nih belajar. Itu belajar ilmu yang tidak dikodifikasi. Yang belum lagi dimasak. Ini kalau dimasak, matang, dikodifikasi, nanti akan masuk ke pelajaran sekolah. Kan gitu. Jadi ada bedanya. Jadi kalau Anda sudah menyiapkan anak pada level pertama, sudah matang, dia mau masuk sekolah manapun aman. Karena dia sudah punya kompas menjadi manusia. Sudah punya tolak ukur menjadi manusia. Aku ora khawatir karo anakku, masuk manapun, karena dia paham sikapnya seperti apa. Tiba-tiba laporan, Pak Panda, saya tadi nendang orang boleh enggak? Kamu tendang apanya? Tak tendang kakinya. Kenapa? Karena dia gangguin gini. Boleh, sip. Bukan urusan nendangnya, urusan sebabnya. Jadi dia bisa mempertahankan diri walaupun kita tidak ada. Kalau sudah kita siapkan itu, mana pantas, mana tidak, mana berbuat gimana, dia mau di mana aja akan hidup, akan matang. Jadi nggak perlu khawatir, mau di pesantren, mau dimanapun, kalau anakmu matang sebagai manusia, nih udah kamu modalin anaknya, nggak masalah ke pesantren maupun kemanapun. Gitu ya, jadi gue tetap wong tua nih, gue sing modali awalnya. Oke, jadi jangan menganggap bahwa sekolah ini ngajari anakmu kabeh, tok pikir outsourcing. Gue sing penak ciae, sing kon ngajari anake apa sene sekolah kan. Ya enggak lah, ini apa namanya? Orang tua masih punya tanggung jawab utama terhadap si anak. Paham yang maksud saya ya? Hidup dunia kawah candra di muka. Belajar dia hidup menjalani. Dunia dia belajar dari nenek moyang sebelumnya. Kawah candra di muka, gimana dia menggunakan ilmunya dalam masyarakat dan membentuk ilmu baru, pemahaman baru, laku baru, mengubah dunia, gitu ya. Oke, yang kedua tadi apa? Humble break. Oh, mampir gubukku, juk apa sebenarnya? Apa? Itu menurut, aduh ya, itu tidak perlu dibahas secara intelektual. Pak, maksudnya apa gini, kata-katamu adalah doamu. Jangan lupa, kata-kata itu hanyalah representasi dari ide, dari makna. Ketika kamu ngomong rumahku adalah gubuk, kan ada maksud yang berbeda. Saya memposisikan diri untuk membuat aku humble. Maknanya itu loh, bukan ngomong rumahku bener-bener gubuk, nggak gitu loh. Karena Gusti Allah ki yo ngerti sastra tenang ae. Mosok Gusti Allah yo literal ngono kuwi. Pak Gusti Allah yo paham lah, paham hatimu seperti apa. Wah, berarti tenang angel banget kuwi. Sumumbukmun ngono piye ndongake wong kabeh wong wuta ngono misale. Enggak juga. Bahasa yo piye yo, bahasa hati, bahasa ruh itu dipahami juga oleh Tuhan. Jangan menganggap Tuhan bodoh lah. Kuwi santai ae. Nek kancamu njuk kalimatmu adalah doaku. Oh, cangkemmu adalah cobaanku. Itu bisa dibales ngono kuwi kan ya iso. Bisa, maksudnya ya ayo gayeng-gayengan wae kan, gitu loh. Maksudnya nggak perlu dibahas pada level akademis kalau itu.
Gitu nggih, matur nuwun. Itu yang lebih menyebalkan jebule omah iki gedung gede banget gitu loh Mas. Itu fenomena yang sering kita ketemui juga umur rendah tapi mampir teng gubuk kulo jebul manglong-manglong gitu. Itu kan banyak gitu. Mungkin tadi Enggak usah punya, maksudnya gini, saya terus terang tidak pernah mengalami gitu ya. Aku nggak pernah ngalami. Kalau masuk ke gubukku ngono ya wis, ya ngono. Nduk omahe magrong-magrong ya oke, ya ora masalah karep-karepmu luar nyebut. Siapa tahu dia menamakan rumahnya gubuk. Wong-wong iso Dek punya pantat kananku namanya Bibi. Wong ki aneh-aneh, absurd-absurd wong ki. Aja membayangkan orang tuh standar. Wong ki ono sing kendir-kendire sithik. Aku sudah maksudnya wis monggo lah kowe arep. Silahkan datang ke gubukku. Oh ya oke. Gubukmu mambu ngono ki wae sisan. Play the game. It's a game. Jangan selalu dianggap serius. It's a game, ora masalah. Ngono ya, urip aja sepanang-sepanang banget lah. Santai wae. Sementing ra ngunekke goblok wong gitu.